Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara dulu gimana sampai ke bawah. Teman-teman dicek dulu suaranya. Soalnya ini Umi pakai headset yang baru yang bukan biasa Umi pakai. Informasi dong aman, alhamdulillah. Assalamualaikum teman-teman. Jadi malam hari ini Umi ingin sedikit sharing sama teman-teman. Sebetulnya ya nggak lama juga, hanya Umi ada unek-unek ya terhadap satu orang yang dimana dia ini kayak penipu ya, Oten. Beberapa bulan ke belakang dia udah bagus ya, si Oten ini namanya si Roti Kehidupan. Jangan gibah, kok jangan gibah, bukan gibah, mau reaction. Ya, jadi kalau kita bicara tentang reaction itu bukan gibah namanya. Jadi Umi lihat ada VT-nya ya, ada VT-nya bahwa dia melakukan hujatan-hujatan dan ini harus diluruskan. Karena kenapa? Pada saat Umi tantangin dia berkali-kali, ayo kita dialog langsung head to head. Kamu ada keberanian nggak? Karena dia sekarang lebih, akunnya yang kemarin itu katanya di banned permanen dan lagi-lagi umat Islam yang disalahkan. Sebetulnya ini orang-orang seperti ini orang-orang yang pikniknya kurang jauh ya. Pada saat akun di banned permanen, akun Umi pun pernah. Artinya TikTok menganggap kita melakukan beberapa kali kesalahan seperti itu. Nah, jadi nggak bisa menyalahkan umat Islam, tapi dia keluar-keluarnya luar biasa. Ya, menyatakan bahwa umat Islam takut dengan saya sampai akun saya di banned permanen, katanya begitu. Lah, yang membanned permanen bukan umat Islam tetapi TikTok. Artinya kalau kita lihat kemarin video-videonya dia itu penuh dengan hujatan. Ya, contohnya seperti ini. Umi akan reaction tentang video dia yang memang melakukan hujatan terhadap hadis dengan suara ketawa yang seperti itu. Ini menunjukkan sebetulnya pada saat dia membuat video seperti itu, dia pertama dia yakin tidak paham dengan sebuah hadis atau ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, dia tidak paham dengan isi kitabnya sendiri. Ayo kita buka sekarang. Pada saat dia melakukan hujatan, maka hujatan itu akan kembali kepada diri dia sendiri. Karena Umi seringkali menyampaikan kepada teman-teman, jangan menghujat kalian ya, jangan menghujat kalian, karena pada saat kalian menghujat Bible kalian akan pasang badan ya, akan melawan. Jadi sebetulnya yang kalian sedang lawan itu adalah Bible, isi dari Bible kalian sendiri, karena mereka sudah tidak tahu mentok dengan apa yang ada terkandung di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Bible yang konon katanya kitab suci mereka. Akhirnya mereka melakukan hujatan-hujatan terhadap Islam, terutama terhadap Al-Quran. Nah, pada saat mereka melakukan kritik terhadap Al-Quran, lah apa yang akan mereka kritik? Karena mereka sendiri tidak paham dengan ayat-ayat Al-Quran. Jangankan paham dengan ayat Al-Quran, membaca hijayah saja tidak bisa. Lantas apa yang bisa mereka kritik dari Al-Quran kalau mereka membaca huruf per huruf saja tidak mampu? Itu kan lucu. Artinya mereka selalu mengatakan, oh saya buka dari terjemahan. Harus kita sampaikan dengan tegas bahwa Al-Quran adalah kitab suci dengan menggunakan original teks. Terjemahan bukan Al-Quran dan Al-Quran bukan terjemahan. Aduh, ini ada mending ngemis di lampu merah gih buat Palestina. Apa lagi ya? Ini orang-orang kayak begini, orang-orang yang mau sok pintar, sok tahu, padahal mereka itu seperti katak dalam tempurung, tidak tahu apa-apa. Oke, Umi akan tunjukkan bagaimana, berarti Umi harus ganti profil dulu ya, bagaimana hujatan si pendusta ini yang namanya si Roti Kehidupan. Karena Umi udah beberapa kali kita ganti dulu ya, ini hujatan dia dan akan kita bahas, akan kita counter attack counter kemudian kita balikan lagi seperti itu. Umi akan tunjukkan dulu ya ininya, hujatan dianya seperti ini. Teman-teman bisa baca sendiri. Ini kelakuan kafir ya. Ini kelakuan kafir seperti ini. Pantas TKW pada trauma kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela karena menggaulinya. Ini dia ambil dari Quran surat Al-Ma'arij ayat ke-30. Inilah kelakuan kafir seperti ini ya. Bagaimana dia menghujat?
Lihat dia menggunakan tampang seperti ini, kemudian dengan ketawa-ketawa menghujat ayat Quran surat Al-Ma'arij ayat ke-30 dengan kejahil murokabannya. Tahu jahil murokab ya, dungu kuadrat jahil murokab itu. Nah ini orang-orang kafir ini seperti ini ya. Mereka merasa pintar. Kalau kita tanya, tahu dari mana kau bisa mengartikan seperti ini sehingga kalian melakukan penghujatan? Apa yang kalian pahami dengan Al-Quran? Ya mereka menjawab, saya baca dari apa namanya dari terjemahannya. Dan liciknya mereka hanya mengutip satu ayat saja. Lalu mereka selewengkan, lalu mereka apa? Obok-obok dengan seenak-enaknya penafsiran otak kekafiran mereka. Tapi kalau mereka berani membuka Al-Quran, artinya mereka juga harus sudah tahu bahwa Al-Quran itu pada saat mereka tidak paham sudah disediakan tafsir. Tafsir ini apa sih maksud daripada ayat itu? Baiknya kita bahas masalah Quran surat Al-Ma'arij ayat ke-30 ya. Ini yang ditafsirkan oleh seorang kafir yang dia sendiri tidak bisa membaca Al-Quran, baru-baru membaca Al-Quran ya. Membaca huruf hijaiyah saja mereka tidak paham. Oke, kita bahas ya tentang Quran surat Al-Ma'arij ayat ke-30 yang ini yang dibuli oleh si jahil murokab ini. Di sini dikatakan Allah berfirman, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Nah, ini mereka hanya telan gitu aja. Ya, telan gitu aja dan mereka hanya kutip satu ayat. Seharusnya kalau mau tahu maksud dari ayat itu kita baca dari ayat ke-19 ya. Jadi di sana sudah jelas. Ayat ke-19 dan 30 ini maaf ayat ke-19, ayat ke-29 ya. Jadi kita harus baca dari ayat sebelumnya. Bahwasanya di dalam ayat 29 sampai dengan 30 ya. Ini maksudnya apa? Di sini dikatakan dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, yakni tidak menggunakannya untuk melakukan persetubuhan haram seperti berzina, kemudian seperti homreng, menggauli istri dari belakang, menggauli istri ketika sedang haid atau lainnya. Mereka juga menjaganya untuk tidak dilihat dan disentuh oleh orang yang tidak diperbolehkan. Mereka juga meninggalkan perantara-perantara haram yang menyebabkan terjadinya kekejian, kecuali terhadap istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, yaitu sahaya-sahayanya. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela dalam menggauli mereka pada tempatnya. Barang siapa mencari di balik itu, yaitu pada selain istri dan budaknya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, yakni orang-orang yang melampaui batas yang telah dihalalkan Allah sehingga menerjang sesuatu yang diharamkan Allah. Ayat ini menunjukkan haramnya nikah mut'ah, teman-teman. Ayat ini menunjukkan haramnya nikah mut'ah karena wanita yang dinikahi secara mut'ah bukan dimaksudkan untuk menjadi istri dan bukan pula berstatus budak. Itu maksud ayat itu. Apalagi kalau kita baca penafsiran dari mulai ayat ke-29 sampai 31, dari mulai ayat 19 itu banyak sekali. Hanya yang berkaitan dengan hujatan si kafir ini, Al-Ma'arij ayat ke-30 dianggap sesuatu yang kotor. Mana mungkin Allah menyampaikan firman-Nya sesuatu yang tidak baik. Inilah orang-orang kafir ya. Seperti itu. Dan pada saat mereka menghujat Al-Quran, mereka lupa. Bagaimana dengan Bible-nya? Di dalam Al-Quran tidak ada perintah sekotor-kotornya yang ada di dalam Bible. Mari kita contohkan ya, kita contohkan di dalam Bible mereka. Supaya mereka tidak, oh itu kan untuk orang-orang Yahudi, itu kan orang-orang Yahudi, itu kan orang-orang Yahudi. Kita ambil dari perjanjian baru. Bentar ya. Ayat mana, ayat-ayat Al-Quran ataukah dalam yang diambil dari Bible yang sangat menjijikan ya kalau buat kita ini kita simak dan kita dengarkan. Ini akan tunjukkan. Oke.
Selain daripada kita ambil dari di luar daripada Yehezkiel, di luar daripada Amsal, kita ambil Hosea, ya, pasal 1 ayat kedua. Ketika Tuhan Yesus mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah Tuhan Yesus kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ya, kemudian di dalam pasal 3 ayat ke-1, berfirmanlah Tuhan Yesus kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan Yesus juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Kita baca lagi ayat pasal keempatnya, ini berturut-turut, ayat ke-14. Dan aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan persembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Coba bayangkan, ya, Bible yang konon katanya kitab suci tapi tidak bermoral, ya. Sekarang baca yang lengkap. Kau tanya sama si roti bakar ini, roti terbakar ini, apakah dia membaca dengan lengkap? Apakah dia membaca tafsir seperti apa? Ya. Oh, banyak sekali. Coba kalau kita baca baca di dalam 2 Samuel pasal 11, nomor 11. Kayak gimana coba? Bahwa Tuhan kalian dianggap dari keturunan pesundal. Ya, Tuhan kalian dianggap dari keturunan penzina. Makanya jangan sok tahu pada saat kalian berbicara Al-Quran. Jelas Al-Quran isinya adalah firman Tuhan, isinya adalah firman Allah. Tetapi apakah Bible kalian isinya firman Tuhan? Mana ada Tuhan memberikan firmannya dengan kalimat-kalimat kotor. Jangan kepanasan, Sora Mori, nanti saya angkat kamu ke atas, kamu bisa apa? Ya. Jadi begitu loh. Jangan hanya karena kamu membaca terjemahan, karena Al-Quran ini bukan kitab terjemahan, saudara-saudara. Ya. Mohon maaf, umat Islam bukan umat terjemahan. Apakah bisa di dalam sholat kita membaca surah-surah atau doa-doa di dalam sholat, ayat-ayat di dalam sholat dengan menggunakan terjemahan? Nggak ada, ya, nggak ada. Al-Quran tidak seperti biblos kalian, ya. Biblos kalian itu original teks berbahasa Koine Greek, tapi kalian tidak pernah menggunakan original teks. Kalian adalah umat terjemahan. Makanya kenapa banyak sekali penyimpangan di dalam Bible kalian? Ya, karena kitab kalian itu adalah kitab terjemahan yang bisa kapan saja dan siapa saja menggantinya. Bahkan orang-orang Kristen ini, mereka diperbolehkan untuk menafsirkan isi kitab mereka dengan pemikiran mereka sendiri, teman-teman. Berbeda lagi dengan Al-Quran. Al-Quran tidak bisa asal menafsirkan, sekalipun dia seorang ulama tapi tidak memiliki 15 cabang ilmu untuk menafsirkan Al-Quran, maka mereka tidak diperbolehkan untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah ada panduannya. Pada saat kalian tidak faham dengan apa yang dimaksud ayat itu, maka tinggal buka di dalam tafsir. Oh, maksud ayatnya ke sini. Supaya kalian jangan kayak badut gitu loh, ya. Membahas Al-Quran tapi kalian kayak katak dalam tempurung, tidak tahu apa-apa. Begitu, ya. Jadi jangan salah, teman-teman. Ini kelakuan. Makanya kenapa mereka dikatakan kafir, karena inilah contoh kekafiran mereka. Mereka menyimpangkan firman-firman Tuhan yang sebenarnya, tetapi mereka percaya dengan perkataan-perkataan manusia, ya, seperti itu. Jadi ada dua fiti yang ingin Umi. Sebetulnya kalau ada nih manusia kurang waras ini satu, Umi akan tantang dia. Kemarin dia bikin fiti, Umi tantang di setiap fitinya, tapi dia tidak berani ngerespon. Malah dia ngeresponnya, umat Islam takut dengan saya sampai akun saya di-banned permanen. Lah kalau akunnya si roti bakar ini di-banned permanen, artinya bukan umat Islam yang melakukannya, tetapi ya jelas itu adalah TikTok yang melakukannya atas kesalahan dia. Kalau dia melakukan kesalahan, bagaimana tidak melakukan kesalahan? Isi fitinya seperti ini. Isi fitinya adalah hujatan-hujatan. Nah, inilah ajaran kasih.
Mana ada Islam masuk Kristen, berak kau ya kalau ada Islam masuk Kristen. Nggak usah jadi penipu. Umat Islam itu tidak mudah ditipu. Umat Islam tidak mudah ditipu. Pada saat ada yang mengatakan ada yang murtad, oh umat Islam tahu sekali, gampang sekali. Ya kayak kemarin di roomnya si Ica ada yang murtad tanya. Ternyata apa? Cosplay. Karena apa? Mereka malu. Misi mereka datang ke TikTok ini untuk melakukan pemurtadan besar-besaran, ya, digawangi oleh Sofiatul dan Malikil Amalak. Semua rencana busuknya sudah bisa kita bongkar, bahkan 5 video rencana busuk mereka report sendiri. Tetapi ternyata apa? Rencana makar mereka di TikTok ini hancur lebur. Mereka harus menelan pil pahit, ya, bahwa di TikTok ini tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam misi besar kalian. Udah habis dana gede untuk pemurtadan, tapi alhamdulillah Allah lebih tahu. Ya, Allah lebih tahu. Kalian mencoba berbuat makar, Allah hancurkan makar kalian. Faktanya apa yang terjadi? Ratusan orang di TikTok ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana tidak panas kalian? Bagaimana tidak marah kalian? Ya, misi kalian yang sudah makan biaya besar, sudah dengan strategi yang luar biasa, akhirnya apa? Allah hancurkan. Kayak begitu. Bentar ya, ini jijik sekali, lihat Umi ganti lagi. Umi ganti lagi ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ada 2 hal ya, ada 2. Pertama tadi si roti bakar ini menghujat Al-Ma'arif. Tadi apa ya? Bentar. Dia menghujat ayat Al-Quran. Ternyata Bible-nya sendiri menunjukkan betapa bejatnya. Kenapa Rosi kau? Kenapa kau kepanasan? Muka kau jelek ya? Naik kau. Ayo kalau punya ini, udah tua juga kau, kayak anak kecil. Nah kayak begitu ya. Jadi jangan kepanasan teman-teman. Ini adalah edukasi supaya kalian tahu ya, bahwa sebetulnya orang-orang yang menghujat Al-Quran, mereka itu tidak tahu apa-apa. Sekali lagi ya, yang menghujat Al-Quran itu semacam orang atau katak dalam tempurung teman-teman. Bagaimana mungkin mereka bisa menghujat Al-Quran? Apa yang mereka tahu tentang Al-Quran? Ya kan? Al-Quran itu bukan, sekali lagi, Al-Quran itu tidak seperti kitab kalian yang ditulis oleh tangan-tangan manusia. Bahkan isinya adalah curhatan manusia. Kepada siapa? Kepada jemaat-jemaatnya. Dia curhat bahwa dia punya penyakit kronis, ya kan? Sampai kemudian curhatan dia punya penyakit kronis yang namanya kalau di Irlandia sana disebut dengan Saint Paul's atau epilepsi. Kemudian dikaranglah sebuah cerita bahwa saat perjalanan dia dari Damsyik menuju Antioquia, epilepsinya kambuh di tengah padang pasir karena panas. Dikatakanlah di sana bahwa dia bertemu dengan Yesus. Wow. Sejak kapan? Ya, kita lihat pengakuan-pengakuan manusia yang berpenyakit kronis ini. Kalau dia rasul dan dia macam-macam, tunjukkan 1 ayat saja kalau itu keluar dari mulut Yesus atau ke-12 muridnya. Tidak ada 1 ayat pun Yesus tidak pernah mengatakan manusia yang berpenyakit ini sebagai seorang rasul. Tidak ada. Semua ayatnya adalah keluar dari mulut dia. Sebanyak 23 kali di dalam Bible, 23 kali dia hanya mengaku-ngaku, klaim sebelah pihak. Bahkan dia dengan hebat dia mengaku bahwa dia telah diangkat menjadi seorang rasul semenjak dari kandungan ibunya. Kayak Nabi Luga dong, ya kan? Seperti itu. Wah, lupa. Ternyata Umi tadi sebelum live itu sore sudah menjadwalkan ini. Ternyata belum waktunya. Umi udah maju duluan. Apa ya? Kemudian yang kedua, apalagi yang menjadi hujatan si roti bakar itu ya? Hadis tentang ini Umi ganti dulu sebentar. Ini yang jadi hujatan dia, ya. Ini percaya diri sekali.
Ini hadis yang dimaksud, dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Ishak bin Ibrahim, Abu Bakar. Nah, ini benar hadisnya, tetapi anak ini di bawah, anak 6 tahun dinikahi, memalukan katanya ya. Coba kalau kita lihat di dalam Bible mereka, ya, memang ada penjelasan tentang 6 tahun, tapi itu hadis yang lemah. Hadis yang kuat adalah Rasulullah menikahi Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha di usia cukup. Karena apa? Dasarnya adalah Rasulullah menikahi beliau setelah perang Uhud. Karena pada saat itu Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha turut serta dalam perang Uhud. Ya, jadi pada saat itu ada peraturan bahwa wanita yang mengikuti perang Uhud itu adalah wanita yang sudah cukup umur atau mendapatkan haid, ya, seperti itu. Jadi kalaupun misalkan di sini Rasulullah menikahi, ini kan sudah jelas ya dalam hadisnya, coba kita baca. Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan Al-Amashi dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah, dia berkata bahwa Rasulullah menikahinya ketika dia berusia 6 tahun dan berumah tangga dengannya, ya. Jadi usia 6 tahun seperti dita'aruf, ketika dia berusia 6 tahun dan berumah tangga dengannya ketika 9 tahun, dan tatkala beliau wafat Sayyidati Aisyah berusia 18 tahun. Jadi waktu menikah itu di usia 9 tahun. Kalian jangan berpikir ya kondisi saat itu sama dengan sekarang. Usia 9 tahun dianggap bocil seperti itu. Ya, usia 9 tahun dianggap bocil karena pada saat zamannya Rasulullah banyak kaum kafir Quraisy yang begitu membenci Rasulullah, tidak mempermasalahkan tentang usia pernikahan Rasulullah. Nah, ini kenapa umat-umat Kristen yang sekarang yang di dalam Bible-nya sendiri dikatakan bahwa anak perempuan usia 3 tahun lebih 1 hari sudah boleh dinikahkan. Kenapa yang protes sekarang? Orang-orang kafir pada saat zamannya Rasulullah itu musuh-musuh yang membenci Rasulullah tidak pernah mempermasalahkan usia Rasulullah, karena pada zaman itu usia sedemikian memang sudah wajar. Usia 9 tahun mereka sudah mendapatkan haid. 9 tahun itu udah usia cukup. Coba kalau kita lihat berapa usia Ribka saat dinikahi Ishak. Coba buka Bible kalian. Usia Ribka pada saat dinikahi Ishak itu sekitar 3 tahun sampai 4 tahun. Ini moyangnya Yesus. Berapa tahun usia Maria saat dinikahi oleh Yusuf? Marianya berapa? Yusufnya berapa? Betul, Ribka atau Rebeka dinikahi oleh Ishak itu di usia antara 3 tahun sampai 4 tahun. Ya, itu ada di dalam Bible. Ada beberapa ayat pada saat Ribka, Sarai wafat, Ribka baru lahir. Ya, Ribka baru lahir pada saat itu. Usia Ishak berapa? Jadi kita tinggal hitung. Ternyata waktu begitu dihitung ya, dari usia Ribka lahir, kapan Ribka lahir, kapan Ishak dilahirkan, kapan Hagar meninggal, Sarai meninggal, itu ternyata di situ usia Ribka 3 tahun. Antara 3 tahun sampai dengan 4 tahun. Makanya belajar lagi Bible kalian. Pada saat kalian mencela Al-Quran, pada saat kalian mencela hadis, kalian seperti sedang meludah ke langit. Kalian buang dahak kalian ke langit, kena muka kalian sendiri. Makanya kenapa mereka otan-otan ini hanya berani seperti ini, teman-teman, hanya berani seperti ini. Coba kalau kita head to head dengan mereka, apakah mereka punya nyali? Termasuk si roti bakar ini. Di setiap videonya Umi tantangin, dia nggak berani jawab, malah dia seolah-olah pakai kacamata dengan gaya penipu, pakai peci haji, ya, seperti itu. Dia mengatakan bahwa umat Islam takut dengan saya. Loh, di setiap videonya Umi tantangin dia nggak ada nyali sama sekali. Bahkan kalau dia sekarang masuk, ada di bawah, silahkan naik, ya.
buat teman-teman Kristen terutama ya, yang ngerasa punya ilmu, punya dalil, silakan naik. Nggak ada ya, dari mulai bom Umi naik ke roomnya bom, dia sampai tutup ininya apa, tutup roomnya, dia malah nantangin di mana, di YouTube. Umi, saya tantang kamu masuk ke room saya. Saya sudah tahu bagaimana si bom berapa kali Umi masuk di sana bilangnya head to head. Begitu Umi naik sudah disediakan 9 orang. Makanya mereka itu cuma bisa tipu ajaran memang seperti itu. Silakan kalau yang misalkan teman Kristen di bawah yang punya ilmu, yang punya nyali, silakan naik. Mumpung ini Umi lagi buka room. Boleh, silakan. Nggak usah prat di bawah, naik aja kalau kalian punya ilmu. Ya, nanti kalian malu sendiri, turun, Umi jamin turun akan bos-bos kalian deh, Sophia tuh suruh datang ke sini. Ya, 5 akunnya Umi mention, dia nggak berani dia naik. Umi akan janji nih sama teman-teman, Umi kasih hadiah sama teman-teman. Teman-teman kan pengen sekali Umi open camp. Panggil Sophia tuh, diskusi berdua di sini, kita sama-sama on cam supaya kita tahu mana yang benar-benar menguasai dan hanya membaca. Silakan. Mau si Mikana, panggil sekarang Mikana, suruh ke sini. Mau Jaki Sembiring, siapapun, mau bom kemarin saja si Ben, Pastor Ben enggak sampai 10 menit. Wala Erlanto, emang lu tahu apa? Menurut lu asli lu itu yang disebarin sama si Kiamat sama si Vergudog? Mikir dong, masuklah profilku ya, ratusan VT ada di profilku, terus kalian mau menggunakan percaya dengan satu foto yang disebar-sebarin manusia nggak jelas yang nggak pernah menunjukkan mukanya, begitu ya? Jangan pengecut, ayo naiklah. Kalau kalian punya ilmu silakan naik satu-satu. Umi akan naikkan. Umi kasih waktu nih malam ini untuk oten. Siapa yang ngerasa punya ilmu, siapa yang ngerasa punya wawasan, silakan naik. Aduh, Erlanto, akun aja kau baru 1 ngatain orang penipu. Kau yang penipu. Akun aja baru 1 followernya, mau apa kau? Nah ini kelihatan kan? Kelihatan teman-teman dari typingan mereka ini adalah orang-orang yang benar apa kata kita mereka, bahwa mereka bodoh karena Kristus itu jelas ada di dalam Bible-nya. Di dalam Bible-nya mereka dikatakan umat-umat yang botol. Kelihatan. Silakan, ada yang punya nyali, naiklah. Nggak usah sok-sokan. Halo, selamat malam. Selamat malam Arjuna. Malam Kak. Iya, dari mana Arjuna? Muslim, Kristen? Dari Kristen Kak. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Mau tanya sebentar Kak? Bang Kamal, satu-satu ya. Nah. Silakan. Mau tanya. Maksudnya kan kalau kita itu kan belajar sejarah. Jadi gini, kayak di sejarah yang dulu-dulu. Tenang, nafasnya sampai ngos-ngosan kayak begitu, tenang Bang, tenang. Ya Kak, lagi ini Kak, isap rokok. Oh iya, lanjut, gimana? Maksud saya dari sejarah yang dulu-dulu sama yang di Alkitab. Nah, itu kan cerita tentang nabi-nabi itu sama. Nah, kenapa di kitab Kakak itu semuanya jadi berubah Kak? Nabi mana yang sama? Ya banyak lah Kak. Nabi mana yang sama? Ya, contohnya Yesus sama Abraham. Sebentar, jangan dulu ke Abraham, ke yang fokus aja dulu ya. Yesua Hamasiah atau Yosua, atau yang kalian sebut Janganlah, dengan Kak. Yesus. Abraham lah. Sebentar dulu. Kayak yang masuk ke lubang maut itu Kak. Di Lubang maut Kristen apa? itu kan nggak ada itu Kak. Nggak ada apa?
Sejarah apa yang dimaksud? Sebentar, saya mau bicara. Contohnya Yesua Hamasiah atau Yosua atau Aiso kalau di dalam bahasa Nazaret, ya. Kemudian dirubah oleh teman-teman Kristen, ya bukan oleh teman-teman Kristen, oleh orang-orang Yunani menjadi Yesus. Ya. Adakah sama nggak sejarahnya di sana? Bahwa Yesua Hamasiah ini di dalam Bible kalian juga dikatakan seorang nabi dari Nazaret di Galilea. Sejarahnya nabi loh. Dia itu manusia biasa yang tidak pernah dituhankan. Karena Yesua ini seorang Yahudi. Dan dia tidak pernah dituhankan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan dianggap sebagai Mesias pun tidak. Nah, kenapa di Kristen jadi Yesus ini jadi sosok Tuhan yang disembah? Di mana samanya? Yang kutanya itu, Kak, mulai lahir sampai dewasa itu kan ceritanya sama, Kak. Tapi kalau di ajaran Kakak kan jadi berubah. Kenapa bisa kayak gitu, Kak? Siapa yang berubah? Ya kayak itulah Yesus itu, Kak. Nah, di dalam ajaran Kristen dari sejak lahir sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, bahwa dimulai dari datangnya Gabriel yang diutus oleh Bapa menemui seorang perawan suci bernama Maria yang menyampaikan kabar gembira bahwa dia akan mengandung seorang anak yang kelak akan diberikan nama Yesus Kristus kalau di dalam Bible. Di dalam Al-Quran pun pada saat malaikat Jibril diutus oleh Allah menjumpai Maryam dan menyampaikan kabar gembira bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki yang kelak akan diberikan nama Isa Al-Masih. Bedanya di mana? Kalau Yesus itu kan lahirnya di kandang domba, Kak. Mana ada di dalam Bible di kandang domba? Coba tunjukkan di mana ayat, tunjukkan. Ada itu, Kak. Ya ada itu di mana, tunjukkan. Kalau ada ayat di dalam Bible yang menyatakan Yesus lahir di kandang domba, malam ini juga saya cash bayar 1 juta itu ayat. Tunjukkan di mana? Sebutkan aja, nanti saya bacakan. Enggak lagi pegang Alkitab, Kak. Iya, sebutkan aja di mana. Yang seperti apa? Lupa aku, Kak. Tapi ada. Tidak ada. Yang ada setelahnya. Ketika perawan suci yang melahirkan anak laki-laki itu, kemudian dia membungkusnya dengan kain lapin dan diletakkan di atas palungan. Itu baru ada. Berarti kalau di kitab Kakak ada itu, Kak? Ada. Tentang lahirnya ada. Tempat lahirnya ada di bawah pohon kurma. Itu ada ayatnya. Jadi kalau menurut Kakak ini, kalau Kristen ini ajaran siapa, Kak? Kristen ajaran Paulus. Kristen ini justru antikristus, karena di dalam 2 Yohanes pasal ke-1 ayat ke-7 apa yang Yesus katakan? Pendusta dan antikristus mereka yang menyangkal aku sebagai manusia. Pertama, di dalam pengajaran hukum yang terutama saja Yesus mengatakan di dalam Markus 12:29, dengarlah hai bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa, bukan aku itu Tuhan kamu, aku itu Esa, tidak. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, ini adalah konsep keselamatan di mana percaya Yesus akan diselamatkan, akan diberikan hidup yang kekal. Apa kata Yesus? Bukan percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, apa kata Yesus tentang hidup yang kekal? Inilah hidup yang kekal, itu engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Bukan 2, apalagi 3 ya. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kalau menurut Kakak, Paulus ini gimana, Kak? Paulus ini adalah dia seorang antikris. Dia adalah seorang pengajar sesat. Dia adalah seorang rasul palsu. Di dalam Yohanes di dalam suratnya yang pertama Yohanes sudah menjelaskan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Dia adalah dari antara kita. Dia adalah domba-domba yang mengaku sebagai serigala. Bahkan Yesus mengatakan waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Tapi apa lagi? Kan kayak aku kan sudah ada 3 tahun belajar. Kayak kemarin juga. Belajar apa? Ya belajar lah, Kak.
belajar Bible. Ya Bible, ya kan gini Kak. Jadi kan Paulus ini mengajari Injil palsu gitu. Bukan mengajari Injil palsu, tapi Bible ini didominasi oleh surat-surat Paulus, Bang. Sekitar 85% itu surat-surat Paulus. Tapi yang ini Kak, yang ku tahu ajarannya Paulus ini pun ada masuk ke dalam wahyu Kak. Di mana? Kakak sekarang kan saya mau ahli. tanya, Nanti saya kan mau tanya gini, Bang Arjuna, saya mau tanya kayak gini, Bang Arjuna ini Kristen kan? Apa arti daripada Kristen? Kristus. Kristen, apa arti dari Kristen? Kristen itu Kristus Kak, pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Kristus. Sekarang saya mau tanya, ajaran Kristus apa yang sudah diikuti oleh Bang Arjuna? Mengasihi sesama manusia Kak. Kalau ajaran kasih itu semua agama juga mengajarkan ajaran kasih. Tidak ada yang mengajarkan ajaran kebencian. Tidak ada ajaran yang mengajarkan jahat kejahatan. Bahkan kalau di dalam Islam lebih dari kasih, tetapi ajaran kasih dan ajaran sayang. Buktinya apa? Ya, setiap kali kita setiap kali kita membacakan doa selalu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, gitu. Gimana? Tapi gini Kak, maksudnya kayak aku mengaku Kristen, tapi bukan mewakili ya Kak. Ini cuma mewakili diri sendiri Kak. Iya. Gitu Kak. Gimana? Selama 3 tahun yang dipelajari dari kekristenan apa? Ya itulah Kak, mengasihi. Ajaran mengasihi itu contohnya pengajaran Yesus itu apa saja? Yesus di dalam hukum yang terutama apa coba Bang? Hukum yang terutama menurut Yesus apa? Kayak ini Kak, misalnya kan kayak ya bilang perbedaannya lah masalah perceraian. Maksudnya itu kan sudah beda. Kalau di kakak kan boleh bercerai. Kalau yang ku tahu kan nggak boleh bercerai itu Kak. Saya tahu itu ayatnya ya. Ayatnya ini yang sering kali dipakai oleh teman-teman Kristen bahwa di dalam kekristenan dilarang berpoligami. Padahal itu adalah sebetulnya tentang perceraian. Bukan itu Kak. Bukan masalah poligami Kak. Iya, sebentar dulu. Makanya ini salah. Teman-teman kadang-kadang mengatakan ini adalah ayat untuk larangan poligami. Sebetulnya itu adalah larangan tentang perceraian. Saya tahu ayatnya. Ya, setiap laki-laki yang sudah dewasa harus meninggalkan bapaknya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya, kemudian melakukan basar ehan. Apa yang disatukan manusia tidak boleh dipisahkan oleh apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Betul itu kan? Iya Kak. Ya, sebetulnya di dalam Islam pun sama ya. Perceraian adalah sesuatu hal yang dibenci oleh Allah tetapi dihalalkan oleh Allah. Kenapa? Perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah tetapi dihalalkan oleh Allah. Paham nggak maksudnya? Kenapa itu Kak? Ya itu sama, apa yang seharusnya, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia tetapi dihalalkan oleh Allah. Halalnya kenapa? Daripada semakin mempertahankan sebuah pernikahan, contohnya ini karena nggak boleh nih bercerai nggak boleh. Tapi kita sudah sama-sama hancur nih, rumah tangga udah hancur. Tapi karena kita tidak boleh dipisahkan, tidak boleh bercerai, maka lebih baik apa? Nanti jadi kayak ayat yang ada di dalam Amsal atau Yehezkiel. Marilah kita memuaskan birahi sampai dengan pagi hari, selagi suamiku tidak di rumah. Apakah itu lebih baik? Itu kan perjanjian lama Kak. Makanya tadi kan awalnya saya bilang saya mewakili diri sendiri Kak. Sebentar dulu. Jangan berbicara perjanjian baru dan perjanjian lama kalau hanya dari PL hanya diambil mau yang bagusnya saja. Kalian kan mengatakan kalau PL itu adalah bagian daripada Bible, walaupun sebetulnya itu adalah Tanakh, kitabnya orang Yahudi, kemudian diklaim bahwa itu adalah
sebagian daripada Bible kemudian diganti. Siapa otoritas yang memberikan otoritas mengganti Tanak jadi PL, kita tidak tahu. Sehingga orang-orang Yahudi marah begitu kan, kalau kita mereka yang disebut Tanak atau Taurat Musa, Nefim dan Ketuvim diubah jadi PL, disambung-sambungkan dengan PB. Nah giliran kayak begini yang tidak enaknya dikatakan itu untuk Yahudi, yang jelek-jelek untuk Yahudi, nanti ma'asyir perpuluhan itu untuk Kristen, ayat-ayat yang manis-manisnya diambil untuk Kristen. Giliran ketemu yang tidak kena dengan keinginan kalian, itu dilempar lagi itu untuk Yahudi. Licik sekali kalian. Kalau yang kakak bilang itu betul kak. Tapi gini kak, makanya tadi dari awal saya bilang saya mewakili diri sendiri, ya kan kak? Ini nggak bawa yang Kristen yang lain kak. Nah gitu. Jadi gini, kalau kayak buat saya kan perjanjian lama itu kan untuk saya yang mengaku pengikut Kristus ini belajar tentang yang baik dengan yang salah. Itulah diambil dari kejadian yang ada di perjanjian lama kak. Jadi kalau sudah aku bilang aku pengikut Kristus, dari situlah bagaimana cara hidupku selanjutnya kak. Jadi enggak kutiru yang kesalahan orang dulu. Sebentar, saya mau tahu Yesus itu pengguna apa? Pengguna PL atau pengguna PB? PB ditulis kapan sih? Pengguna PL kak. Nah Yesus pengguna PL, kenapa tidak percaya dengan PL? Karena kan Tuhan Yesus itu datang memberi contoh kak, memberi teladan. Jadi siapa yang mengikut Yesus, berarti apa yang dicontohkan Tuhan Yesus itu, nah itulah yang diikuti kak. Kenapa di dalam Lukas pasal 2 ayat 21 pada usia 8 hari Yesus disunat? Kenapa kalian tidak bersunat? Kalau itu kan masalah sunat hati kak. Tidak ada sunat hati. Sunat ini adalah perjanjian kekal. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian 17 dari mulai ayat ke-7 sampai ayat ke-14. Bukan sunat hati, tetapi perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham beserta keturunannya turun-temurun, baik yang dilahirkan di rumahnya atau dibeli dengan uang dari orang asing, tetapi bukan dari keturunannya. Perjanjian kekal ini diikat dengan sebuah ritual, yaitu sunat. Sunat di sini bukan sunat hati, tetapi haruslah dikerat kulit katanmu. Harus dikerat kulit katanmu. Ini perjanjian kekal ini supaya apa? Supaya aku menjadi Allah bagi kalian. Betul itu kak. Makanya kenapa di ayat ke-14 ini sudah dengan tegas, dengar dulu, di ayat 14 sudah dengan tegas, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, tidak mengerat kulit katannya, maka dia harus dimusnahkan dari sebangsanya. Betul itu kak. Jadi gini, kalau kami sunat hati kan, kalau kayak saya sunat hati berarti kan karena itu perintah dari Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus datang, perintahnya seperti itu. Sunat hati ajaran Paulus. Jadi dari mana Yesus mengajarkan kayak yang kakak bilang sunat itu dulu perjanjian Allah dengan Abraham. Dari mana itu sunat hati ajaran? Keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Sebentar dulu, sunat hati dengan sunat fisik itu beda. Sekarang ajaran sunat hati dari mana kamu mengatakan itu ajaran Yesus? Paulus itu kan pengikut Yesus kak. Dari mana? Dari sejarah lah kak. Tapi gini, kalau ini kan sudah lebar Arjuna, kita bahas ini satu kali lagi ya, karena orang lain mau bicara juga. Kalau Paulus pengikut Yesus, dia tidak akan mengubah ajaran Yesus. Contohnya, pada saat di dalam Lukas pasal 2 ayat 21, di usia 8 hari Yesus bersunat. Kemudian datang si Paulus. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak akan berguna. Jelas ini bertentangan. Kemudian Yesus datang mengatakan, jangan kalian mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Apalagi kata Yesus, selama langit dan bumi ini masih tegak berdiri, tidak akan ada satu titik pun atau satu iota pun yang dihilangkan dari hukum Torah. Apalagi yang Yesus katakan, barang siapa yang melakukan dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan sorga di tingkat paling tinggi. Dan barang siapa yang tidak melakukannya dan mengajarkannya, maka dia akan menduduki kerajaan sorga di derajat yang paling rendah. Tiba-tiba datang si Paulus mengatakan, dengan matinya Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat sudah dibatalkan. Bahkan dia dengan kurang ajarnya mengatakan,
Barang siapa yang hidup di bawah hukum, barang siapa yang melakukan hukum Torah, maka dia hidup di bawah kutuk. Makanya kenapa sekarang orang Advent masih melakukan salah satu dari perintah Torah, yaitu Sabat. Kenapa justru yang melakukan Syabat, nah kenapa harus dibidatkan? Itu yang melakukan apa yang diperintahkan loh. Kenapa harus dibidatkan? Kayak gini Kak, contohnya kan, kayak yang tadi kita bahas masalah perceraian, yang tadi kakak baca ayatnya itu kan, yang dua menjadi satu itu kan. Kenapa Tuhan bilang nggak boleh bercerai? Kayak di IPA pun itu kan ada Kak, kayak dari laki-laki, maaf kata ya Kak, itu kan yang keluar itu sperma. Dari perempuan nggak nyambung. Yang disatukan ini nggak nyambung. Itulah kamu anak. Berbicara tidak. Gitu Kak. Itulah yang dibilang darah daging. Orang yang bercerai itu. Udah ya, kamu nggak nyambung. Masih banyak orang yang mau berbicara di sini. Berarti mereka menyangkal apa yang dilahirkan dari mereka itu Kak. Nggak nyambung kamu. Udah ya, silakan. Udah cukup. Masih banyak yang mau bergabung di sini. Jadi kalau jawaban yang kakak bilang tadi, hukum Taurat nggak ada ditulis di hukum Taurat tentang sunat itu Kak. Kalau perjanjian Abraham dengan Allah ini orang untuk menjadi bangsa yang besar, bukan karena disunat orang masuk surga. Dengar dulu kamu tidak tahu bahwa perintah di dalam Taurat itu bukan the Ten Commandment saja, tetapi ada 613 mitzvot, terdiri dari Sebiktaf dan Seebalve. Saya mau tanya makanya kamu Yesus paham nggak dengan Sebiktaf dan Seebalve? Laki-laki harus dibesarkan menjadi pemimpin yang nggak suka menceraikan. Udah ya? Nggak ada ilmu kau nggak ada ilmu. Silakan yang naik bawa data ya. Ini data nggak ada, cuman ngoceh melulu. Udah gitu ngawur lagi. Silakan. Tadi siapa yang mau naik? Coba kalau naik itu biasakan kamu bawa dalil-dalil dari kitab kamu saja, kamu enggak, nihil banget gitu loh. Silakan teman-teman yang mau naik, siapa yang dari Kristen terutama ya. Arjuna, kamu perbanyak lagi, katanya kamu baru 3 tahun belajar Bible. Umur kamu berapa sekarang? Kamu baru 3 tahun belajar kitab kau. Jadi masih, maaf ya, masih gabrul-gabrul gitu loh. Jauh sekali ilmu kau itu. Masih jauh, belajar lagi. Supaya kamu lebih tahu ya, lebih tahu pengajar. Kalau kamu belajar Bible, kamu berani buka Bible, kamu akan tahu bagaimana pengajaran Yesus yang sebenarnya. Nggak ngawur-ngawur kayak gitu. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya Muslim Umi. Oh iya. Silakan Bang Bignik. Ya, saya cuman mau nanya untuk menyanggah para oten ini. Kalau kita dibilang penyembah batu, apa jawaban yang tepat yang harus disampaikan? Yang kedua, kalau kita dianggap penyembah Ka'bah itu apa yang harus disampaikan? Karena mereka tidak pernah mau menerima apapun jawaban kita gitu, Umi. Baik. Jadi kalau kita mau lihat di dalam Al-Quran tidak ada satu perintah pun untuk menyembah batu atau Hajar Aswad. Ya, bahkan dulu Hajar Aswad pernah hilang. Kita tidak berhenti untuk tetap bersujud dalam sholatnya, melakukan sholat. Jadi gini, kalau misalkan mereka menuduh umat Islam adalah penyembah batu, minta saja di mana dalilnya. Tetapi kalau di dalam kitab mereka jelas banyak ayatnya mereka itu menyembah batu. Bahkan bukan satu batu saja, tapi batu segunung. Kita lihat buktinya ya, supaya tidak jadi ini.
Ini ayat-ayat di dalam Bible. Di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 3, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau penyelamatku dari kekerasan. Kemudian 22 ayat 47 masih di 2 Samuel, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan tinggikanlah kiranya Allah gunung batuku keselamatanku. Di dalam Mazmur 18 ayat 2, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Di dalam Mazmur 18 ayat 46, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Di dalam Mazmur 19 ayat 14, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. Ya, jadi masih banyak lagi ayat-ayat di dalam Bible yang menyatakan bahwa mereka menyembah batu, bahkan bukan cuman satu batu, tetapi batu segunung. Tetapi kalau di dalam Al-Quran tidak pernah ada satu ayat pun perintah untuk menyembah batu atau Hajar Aswad. Ya, jadi kenapa umat Islam mencium Hajar Aswad? Konon dahulu diceritakan bahwa Hajar Aswad ini adalah batu dari surga yang mengeluarkan aroma wangi. Pada saat akan salat subuh, Rasulullah seringkali mencium batu Hajar Aswad itu dan dilihat oleh para sahabatnya. Inilah umat Islam, inilah sahabat Rasulullah, di mana mereka selalu mengikuti, menjadikan tauladan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian menjadikan apa yang dilakukan Rasulullah ini adalah kebiasaan bagi kita. Tapi bukan artinya kita melakukan penyembahan. Bahkan seorang sahabat berkata, aku tahu bahwa engkau ini hanya sekedar batu saja yang tidak mendatangkan manfaat. Jika saja kami tidak melihat Rasulullah melakukan itu, niscaya kami pun tidak akan melakukannya. Dan Rasulullah pun tidak pernah menjadikan Hajar Aswad ini adalah sebagai sembahan. Contohnya apa? Rasulullah pernah menyentuh Hajar Aswad ini dengan tongkatnya dari atas punggung unta, begitu. Jadi tidak ada satu ayat pun. Nah, kalau dikatakan di dalam Ka'bah, baik, Ka'bah ini ya kita harus pahami dulu bahwa Ka'bah ini bukan dibangun oleh Rasulullah, bahkan ini dulu jauh sebelum Rasul lahir, bahwa Ka'bah ini dibangun oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim yang dulunya awalnya sebelum dipindahkan ke ini dulu sama satu kiblat dengan orang-orang Yahudi. Nah, makanya pada saat Rasulullah seringkali memandang ke langit, ya, memohon petunjuk untuk di mana ini meletakkan arah Ka'bah ini. Nah, seperti itu kisahnya. Jadi Ka'bah ini adalah hanya sebagai petunjuk. Karena apa? Karena Rasulullah meminta kepada Allah untuk tidak diberikan kiblat yang sama dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya. Nah, kenapa kiblatnya Ka'bah misalnya, Mi? Kenapa Allah itu kan ada di mana-mana? Itu mereka selalu ngomongnya gitu kan. Harusnya nggak kemana aja bisa dong, nggak harus ke sana gitu. Nah, Allah sudah memberikan petunjuk. Allah sudah memberikan petunjuk di mana, dan kemudian yang meletakkan fondasi pertama di di Ka'bah di Madinah ini bukanlah Nabi Muhammad, ya, tetapi siapa? Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail, seperti itu. Jadi jangan kadang-kadang yang disalahkan Nabi Muhammad lagi, inilah kebencian mereka. Bahkan seharusnya mereka sadar diri, bertanya kenapa orang-orang Yahudi punya kiblat, ya? Kenapa umat Islam punya kiblat? Lalu kiblatnya mereka kemana? Apakah ke hadapan toilet? Karena kadang-kadang mereka pada saat berdoa menghadap berhala, patung Yesus yang ditempel di dinding. Nah, kebetulan mungkin patung Yesusnya nempel ke dinding toilet. Apakah mereka harus menghadap pada saat berdoa juga menghadap kiblatnya ke toilet? Kan seperti itu. Jadi ini yang harus dipertanyakan, itu seharusnya mereka. Kenapa orang-orang Yahudi punya kiblat ke Yerusalem? Kenapa umat Islam punya kiblat ke Madinah? Nah, kenapa saya tidak? Itulah yang seharusnya dipertanyakan, begitu loh. Ya, karena pada saat kita berbicara tentang pengajaran Yesus pun pada saat berdoa menghadap Baitullah, menghadap Bait Allah. Kemana? Ke Yerusalem. Begitu. Nah, ini orang-orang yang mengklaim dirinya adalah pengikut Yesus, kenapa mereka tidak melakukan ibadah menurut apa yang Yesus lakukan? Pada saat Yesus beribadah, Yesus menghadap Baitullah.
Dia maju satu langkah ke depan, kemudian bersujud dan menengadahkan tangan, kemudian berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, jadilah seperti apa yang kau kehendaki, bukan seperti apa yang kau kehendaki. Jadi ini Kristen ini sebetulnya pengikut siapa? Dia yang tidak punya arah, padahal Yesus sendiri mengajarkan bahwa dia pada saat beribadah menghadap Baitullah. Ya, artinya mereka memang selalu melawan kitabnya sendiri ya. Iya betul. Ya kan, sebetulnya soalnya kalau musuh kita terbesar mereka itu Bible-nya mereka sendiri. Ya, artinya kalau kita kan diperolok-oloknya gitu, dengan gambar atau video Ka'bah, terus yang umat Muslim itu berebut untuk mencium Hajar Aswad gitu kan. Jadi disangkanya kita penyembah batu. Jadi seharusnya mereka tahu ya, di dalam dari mulai Mazmur pasal 58, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dan takut akan engkau. Nah, harus tahu dulu itu di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 44, kemudian dia menjauh kemudian dia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selemparan batu jaraknya, lalu dia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukanlah menjadi seperti kehendakku. Nah, ini adalah pengajarannya seperti itu. Makanya musuh terbesar mereka itu adalah kitabnya mereka sendiri, apa yang keluar dari mulut mereka. Hujatan apapun yang keluar dari mulut mereka akan langsung dijawab oleh kitab mereka sendiri. Baik. Ya itu Umi, pengennya sih itu kayak ini nih, komen-komen di bawah tuh, memang penyembah batu, apa benar Ibrahim pernah tinggal dan bangun. Ya artinya mereka itu kalau saya lihat ya, setiap kali mendapat penjelasan seperti hatinya memang tertutup gitu. Maksud saya gini. Betul. Itu otet-otet itu kan, mereka juga banyak yang pendidikannya tinggi gitu ya. Iya, tapi pada saat berbicara ini kenapa mereka jadi jahil murokab ya? Ya, maksudnya iya. Jadi orang-orang yang maksudnya tidak bersekolah tinggi pun ketika diberikan pemaparan yang jelas dan gamblang, terus adu argumen dengan data dan datanya itu ditunjukkan secara detail, harusnya kalau membuka diri kan mereka memahami ya bahwasanya oh iya ini ada yang salah. Nah, yang salahnya apa kan monggo tinggal diperbaiki seperti apa kan gitu. Artinya kalau menurut saya sih nggak harus masuk Islam juga, enggak gitu, maksud saya. Enggak, ya kalau mau jadi Kristen lah, Kristen yang baik yang memang sesuai ajarannya, memang itu kan gitu ya. Baik Umi, makasih. Betul. Iya, sama-sama Bang Bikni. Suka kesel sih kadang kalau diolok-olok gitu teh. Biarkan saja, karena mereka tidak tahu dengan kitabnya sendiri. Padahal sebetulnya gini, Umi sering kali berbicara, pada saat saya berbicara di sini, bukan artinya saya ingin mengajak kalian menjadi seorang Muslim, tidak. Tetapi karena klaim kalian adalah pengikut Kristus, maka jadilah pengikut Kristus yang benar. Ikuti apa yang menjadi pengajaran Kristus. Jangan sampai apa yang dikatakan Yesus pada saat menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan bangsa ini memuliakanku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma kalian beribadah kepadaku, karena yang kalian ikuti adalah perintah manusia. Seperti itu. Iya, dan lucu lagi yang sekarang lagi viral itu yang mereka itu membela orang Yahudi, padahal saya beberapa kali lihat videonya orang Yahudi kalau berpapasan dengan orang Kristen itu diludahin. Iya. Sebetulnya apalagi sekarang nih yang lagi hangat-hangatnya, orang-orang Yahudi sendiri membela Palestina, begitu kan. Orang-orang Yahudi ini membela Palestina karena mereka tidak paham, mereka hanya sok tahu. Mereka berpikir antara Hamas dengan Zionis ini adalah perang agama. Bukan, teman-teman, itu adalah geopolitik. Ya, jadi kalau kalian tidak paham, gak usah banyak bicara, begitu loh. Sok-sokan tuh, mendingan ngemis kalian buat nyumbang Palestina, nggak kayak gitu juga kali. Nah, ya, itu tuh, kalian siapa? Kalian siapa? Orang-orang Yahudi sendiri membela Palestina, ya, karena ini bukan perang agama, ini sekali lagi bukan perang agama, tapi ini adalah geopolitik antara Hamas yang organisasi dengan Zionis. Zionis ini apa? Zionis ini adalah ideologi. Jadi kalian harus pintar, jangan asal bicara. Nah, terus kalian jilat-jilat Yahudi, sementara yang kalian jilatnya saja meludahi muka kalian. Nah, seperti itu.
Ya, jadi jangan sok-sokan baru-baru dengar nih ada Israel, baru tahu Israel, ada Israel, ada Hamas. Lalu kalian berpikir itu adalah konflik agama. No, tidak ada konflik agama. Orang-orang Yahudi sendiri ini bersimpatik dan membela Palestina. Yang sekarang sedang berkecamuk, dari dulu berkecamuk antara Hamas dengan Zionis, itu adalah perang organisasi dengan kekuatan politik. Ya, jadi belajar lagi sebelum kalian mengatakan bahwa ini adalah konflik agama. Tidak ada. Kalau konflik agama tentu orang-orang Yahudi sudah menghabisi Islam di sana. Tidak. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan ini adalah sepupu kami Islam itu. Betul. Bahkan jadi terakhir saya lihat di TikTok itu ada sosial eksperimen itu, orang Yahudi disuruh memilih boleh masuk ke gereja boleh masuk ke masjid. Mereka lebih memilih masuk ke masjid. Mereka malah nggak boleh untuk masuk ke gereja. Oh iya, betul. Jadi pada saat orang-orang Yahudi melakukan tefilot, kalau tidak ada sinagog, mereka diperbolehkan sholat di dalam masjid, tapi dinajiskan mereka melakukan tefilot di dalam gereja, karena orang-orang Yahudi tahu bahwa Kristen ini adalah golongan avodazara atau penyembahan terhadap pagan. Mereka tahu orang-orang Kristen ini, apalagi najis gereja ini di dalam najis, ya dianggap hukumnya najis. Buat makanya mereka kenapa? Najis, hukumnya harus najis diludahin. Iya, makanya orang-orang Yahudi setiap ketemu dengan orang-orang Kristen biarawati kayak pendeta, mereka nggak anak-anak, nggak dewasa, apalagi rabi, itu akan meludahi, karena memang itu diharuskan meludahi sebuah kenajisan seperti itu. Cuman ya tapi mereka, dengan Kristen yang sekarang gitu ya, ini ya maksudnya ya. Iya, yang sekarang sampai dengan sekarang. Ya, karena orang-orang Yahudi ini paham. Ya, artinya Kristen yang maksudnya yang kitabnya itu yang dirubah-rubah itu ya, ada apa sih namanya itu? Kalau Kristen itu kan kitabnya banyak ya, ada pembaruan atau apa itu? Dirubah-rubah mulu. Revisi itu. Iya, kalau nggak direvisi Yesus nggak akan jadi Tuhan, Bang, karena Yesus Tuhan hanya ada di Indonesia saja dan hanya ada di dalam terjemahan baru saja. Karena di versi-versi sebelumnya itu tidak Tuhan, tetapi Rabi, Guru, Tuan, Junjungan. Baru di versi terjemahan baru yang dirilis di tahun 1974 Yesus jadi Tuhan. Kalau tidak direvisi-revisi maka Yesus tidak akan jadi Tuhan, padahal di dalam kitabnya saja Yesus ini dikatakan nabi dari Nazaret di Galilea. Bisa nggak, Mi, kalau mereka itu dikatakan dibodohi oleh dirinya sendiri, Mi, padahal mereka kan punya pendidikan tinggi gitu ya? Sebetulnya mereka jadi bukan dibodohi diri sendiri, mereka ini sudah kadung hidup di bawah doktrin. Sebetulnya mereka tahu, di dalam Al-Quran saja dikatakan mereka mengenal Nabi Muhammad ini seperti mereka mengenal anak mereka sendiri, tetapi mereka berdusta tentang itu. Mereka tahu kebenarannya, tapi mereka sudah kadung hidup di bawah doktrin bapak-bapak gereja, ya seperti itu jadinya. Jadi sebenarnya nggak harus malu juga ya, Mi, untuk mengakui kebenaran ya. Kalau orang-orang Kristen yang mereka berani membuka hatinya, berani membuka pikirannya, mereka insya Allah akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Umi, makasih masukannya. Sama-sama Bang Big. Kalau boleh kasih saran, terus kasih ilmu buat kita-kita dan terus berjuang untuk agama kita bersama. Amin. Terima kasih. Insya Allah selama sehat, selama nafas masih ada di badan, insya Allah kita akan terus berjuang bersama, Bang. Baik, Umi, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.